selamat malam ya semuanya. Selamat berjumpa kembali di Happy Life. Malam ini kita kedatangan satu kawan istimewa. Beliau bernama Maria Goretti Kadima Sudara. Beliau adalah seorang pakar pendidikan Aduh, hari ini yang bersedia untuk berbagi bersama kita mengenai pengalaman hidupnya. Bagaimana sih bisa hidup harmonisasi dengan mertua, orang tua, bahkan dengan lingkungannya. Nah, ayo Bu Maria, waktu dan tempat kami persilakan. halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam ini karena malam ya, jadi malam recordingnya. Baik, halo semua pemirsa channel YouTube Happy Life. Senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di channel YouTube yang luar biasa, selalu memberikan kebaikan buat setiap orang yang mau belajar dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Ya, hari ini saya akan berbagi kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan program acara luar biasa ini tentang kehidupan saya sebagai seorang mantu dengan mertua saya. Kemarin waktu saya ditanya apakah saya bersedia, tentu saya bersedia sekali karena pengalaman yang saya dapatkan bersama mertua saya sungguh luar biasa. Saya katakan demikian karena kami memiliki perbedaan baik dari budaya, suku, latar belakang pendidikan, dan agama, ras, juga cara berkomunikasi yang sangat berbeda. Namun saya bisa berhasil menyatukan itu semua dan kondisinya saat ini harmonis gitu. Ada yang mau ditanyakan Bu Monica? Wah, ini sih betul-betul ya. Apa sih Bu rahasianya? Soalnya nih ya, terus terang di sekitaran saya selalu mendengar jangan kata banyak perbedaan yang sama-sama pun sepertinya agak sulit disatukan. Betul. Ya memang saya juga tidak habis pikir ya, banyak orang yang sampai musuh-musuhan, bahkan hingga ada yang saling mengadu ke kepolisian. Itu membuat saya sedih sekali gitu ya. Saya hari ini mau berbicara di channel YouTube ini dengan harapan siapa tahu pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami bersama mertua saya ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi. Itu niat saya. Semoga nanti apa yang saya sharekan, pengalaman saya ini benar-benar bisa diterapkan, karena memang tidak sulit kok sebenarnya. Hanya kita mau belajar dan melakukan dan sepenuh hati gitu loh. Untuk kebahagiaan siapa? Kebahagiaan diri kita sendiri dan orang lain, khususnya mertua kita. Karena dari orang tua atau mertua kita itu kita mendapatkan pasangan hidup. Orang tua atau mertua kita itulah yang merawat, melahirkan, ya mulai dari hamil, melahirkan, merawat, mendidik, membiayai segala sampai dia siap menjadi suami kita. Kita tinggal terima jadinya aja kan. Terima beres ya. Terima beres gitu. Jadi ya kita nggak boleh egois, kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita, karena keharmonisan hubungan kita dengan mertua itu sangat menentukan hubungan keharmonisan kita dengan pasangan kita, suami kita. Apapun alasannya, suami kita itu pasti membela orang tuanya. Karena bagaikan kuku dengan jari, kalau kukunya kita lepas, pasti sakit gitu loh. Jadi tidak mungkin dia akan membela kita sepenuhnya, karena
istri itu bisa dicari, bisa diganti. Orang tua, apalagi ibu ya yang melahirkan, tidak mungkin tergantikan karena beliaulah yang melahirkan gitu ya. Jadi kita setuju tidak saya. boleh melawan kodrat bahwa mertua kita adalah ibu yang melahirkan suami kita, dan itu harus kita hormati, kita sayangi, kita perlakukan seperti orang tua kita sendiri. Kalau enggak, ya kita akan menderita dan tidak akan pernah mendapatkan cinta tulus dari suami. Secantik, sepintar, atau sehebat apapun, setinggi apapun pendidikan dan karir Anda, kalau Anda tidak bisa berdamai dengan mertua, khususnya ibu ya, itu tidak mungkin Anda mendapatkan happy life. Nah, hari ini saya mau berbagi saja langsung tips-tips atau apa saja sih yang menurut saya itu menjadi poin perekat hubungan saya dengan mertua saya. Namun sebelumnya saya mau cerita juga, di awal-awal pacaran hubungan saya dengan suami saya, kami itu tentunya tidak disetujui dari kedua belah pihak, baik orang tua saya, khususnya ayah saya, dan ibu dari suami saya, saat itu masih calon. Mohon maaf. Karena saya dari suku Chinese, ibu mertua saya dari suku Jawa, Muslim, saya Katolik. Beliau memang berharap anaknya mendapatkan mantu yang sepadan ya, artinya sepadan di sini sesuai dengan harapannya, yaitu seiman, seagama. Harapannya seperti itu. Kalau sepadannya sih mungkin dari pendidikan, saya sama-sama S1 saat itu gitu loh. Jadi beliau berharap saya bisa mengikuti pihak suami saya ya, agamanya gitu. Tapi memang saya sudah dididik dari kecil dan memang saya memilih untuk mengimani agama yang saya anut hingga saat ini. Singkat cerita, tidak hanya itu, tapi pengalaman ibu mertua saya berkenalan dengan beberapa perempuan yang backgroundnya Tionghoa, itu memang mungkin tidak, menurut beliau tidak terlalu ekspresif dan tidak sesuai tata kramanya dengan budaya Jawa. Karena kebetulan mertua saya itu memiliki kos-kosan, ada 40 kamar, sehingga banyak anak kosnya yang dari latar belakang macam-macam. Dan kebetulan mungkin pernah ada yang latar belakang Chinese juga, tapi etikanya mungkin kurang pas gitu. Berani menjawab dan sebagainya, sehingga mertua saya merasa takut kalau saya yang calon mantunya itu saat itu juga seperti ada anak kos yang berlatar belakang Chinese gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk meyakinkan bahwa saya memang keturunan Chinese, tapi sekaligus saya ini juga orang pribumi. Ayah saya dari NTT, Sumba Timur, ibu saya Chinese Surabaya. Nah, saya memang lahir di Jakarta, jadi memang saya khususnya terbiasa untuk ekspresif ya. Kalau ada yang saya nggak suka, saya langsung ngomong dan sebagainya. Tapi kan saya juga memiliki pendidikan, saya belajar juga tentang etika, tata krama gitu. Jadinya saya mencoba untuk belajar menyesuaikan diri dengan mertua saya gitu, calon mertua saya saat itu. Kebetulan karena saat itu saya di atas angin ya, pacarnya banyak, jadinya rada nyantai ketika ditanya apakah bersedia untuk mengikuti tata cara budaya dan juga agama gitu. Saya saat itu dengan tegas saya menolak, karena saya tidak mau nanti ke depan pernikahan saya hanya kamuflase ya, dan membuat menumpuk kekecewaan, luka batin dan sebagainya. Itu saya hindari sekali. Jadi mending dari awal saya nyatakan dengan tegas
Kalau mau terima saya apa adanya. Inilah kondisi saya gitu. Saya ngomong sejujurnya dengan mertua saya di awal. Jadi nggak hanya karena ingin menikah dengan suami saya yang saat itu masih jadi pacar saya, terus saya, oh iya deh Bu, iya saya mau apa segala mau. Tidak. Saya dari awal saya tegas. Nah, this is me gitu loh. Istilahnya saya juga menunjukkan, tapi dengan cara santun. Saya sampaikan pada mertua saya, mohon maaf Ibu, bila Ibu sudah punya calon yang lebih sesuai untuk anak Ibu, saya bersedia mengundurkan diri meskipun saya mencintai dengan tulus anak Ibu. Wah, kalimatnya asik kan? Padahal perih tuh. Tapi gak berapa lama justru anaknya yang stres ketika saya tinggalkan. Akhirnya saya dipanggil secara khusus, diajak bicara. Ya istilahnya diharapkan saya menyesuaikan saja dulu kan. Ya Bu, mohon maaf ini kayaknya nge-lag ya, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa cut. Halo, Ibu Maria. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, jadi setelah dia stres, galau, nah, kemudian sampai mabok tuh, padahal belum pernah mabok. Nah, mungkin orang tua Frustasi, ceritanya frustasi gitu ya. frustasi deh, kacau. Akhirnya ibunya, orang tuanya memanggil saya untuk, ya artinya memang anakku cintanya sudah sama kamu, jadi susah deh gitu. Padahal sudah sampai didoakan di mana-mana ya. Memang ya baik orang tua saya khususnya ayah saya juga tidak setuju ya, karena memang orang tua saya khususnya almarhum ayah saya itu berharap saya mendapatkan suami yang seiman juga. Sampai 3 kali melamar itu ditolak sama ayah saya. Jadi perjuangannya ya cukup luar biasa lah. Kami pacaran 12 tahun, akhirnya saya dipanggil lagi sama bapak mertua saya untuk diminta untuk menikah gitu. Kami menikah dengan cara khusus yang disepakati bersama. Nah, terima kasih akhirnya saya bisa menjadi bagian dari keluarga mertua saya gitu. Nah, di awal-awal juga tidak mulus waktu saya menjadi menantu, walaupun kami sudah pacaran 12 tahun, tapi ternyata memang harus tetap ada penyesuaian karena beda waktu pacaran sama sudah jadi dalam tanda petik mantu beneran, itu kan penyesuaian lagi. Tapi saya tertolong dengan 12 tahun pacaran, saya bisa menganalisa apa saja sih do and don'ts yang yang seharusnya saya tidak lakukan atau saya lakukan gitu. Terus, nah ini mohon maaf saya terganggu lagi nih, ada suara anak saya main game. Ya bunda kedengeran kakak, tolong please Pak. Nggak apa-apa, itu nggak terlalu terdengar kok Bu. Oh iya. Saya bisa gedein aja suaranya. Aduh, halangan lagi Bu. Nanti di-cut. Nah, singkat cerita. Gak apa-apa, memang kerjaan saya ngekat, ngedit kok. Ya itu memang yang mahal sih. Nah, sampai di mana tadi? Memang perlu penyesuaian ketika kita menikah. Ya. Betul. Karena memang akan berbeda ketika sebelum kita menikah dengan sesudah menikah. Betul. Jadi pada saat itu yang saya lakukan, pertama-tama saya membangun komunikasi. Saya kan bukan orang Jawa, sementara mertua saya itu Jawa. Jadi bahasa itu juga menjadi kendala. Tapi saya berusaha. Kebetulan sih mama saya Chinese Surabaya. Jadi untuk bahasa Jawa saya nggak nol-nol banget. Saya mengerti. Tapi memang
Jogja itu bahasanya kromo inggil. Kebetulan sih mertua saya orang Jakarta sebenarnya, cuman karena lama di Jogja jadi ya bahasanya Jogja juga gitu, tapi ya Jawa gitu. Jadi kita pakai masih bahasa Indonesia. Nah, cuman ada kata-kata atau kalimat yang memang saya harus bisa menyesuaikan dengan baik lah gitu. Hal-hal yang saya lakukan dalam berkomunikasi untuk tips pertama ini ya, itu saya gunakan memang magic words. 3 hal. Terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong. Itu selalu saya, Bu, nyun tolong, ya nyuwun tolong, gitu bahasa Jawanya tuh, minta tolong, nyuwun, minta. Nyun tolong Bu, kalau nanti misalnya saya mau pesan atau saya mau minta tolong apa gitu, saya pasti minta tolong. Terus kalau saya salah, tidak lain tidak bukan, saya menyatakan, ya maaf Bu, maksud saya begini sebenarnya gitu. Tapi memang saya mempelajari juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan ibu mertua. Karena ibu mertua saya ini di dalam posisi keluarganya dia sangat dominan. Sehingga saya harus bikin strategi. Saya tidak boleh sok tahu. Dia harus lebih tahu. Saya posisikan ibu mertua saya itu maha tahu, maha mengerti. Saya pura-pura tidak tahu. Kadang-kadang saya pura-pura tidak tahu walaupun saya sudah tahu. Karena biar merasa dipentingkan. Nah, ini paling penting nih. Ini yang seringkali kita lupa sebagai menantu, kita ngerasanya kan kita udah sekolah, mungkin udah S1, S2, S-teler lah misalnya gitu ya, S3. Nah, sementara orang tua kita kan mungkin jadul, deso dan sebagainya. So we underestimate our mother-in-law or our father-in-law gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin seringkali saya lihat ini nih letak kesalahannya. Kita nggak gitu mah gini. Nah, orang tua itu paling nggak suka ternyata istilahnya dia dipermalukan. Misalnya dia punya pendapat atau saran apa gitu kan di depan orang. Bok, kamu nih ini aja Mer, gini. Nah, saya nggak langsung bilang, walaupun saya nggak suka. Misalnya ibu mertua saya tuh kan senangnya masakannya santan melulu. Saya sebenarnya senang santan, tapi kalau dalam bentuk kolak. Tapi kalau bentuknya itu kayak gudeg, lodeh, besokannya santan lagi itu saya kurang suka gitu loh. Walaupun saya pecinta makanan yang bersantan juga. Nah, cuman kan karena saya di rumah mertua, jadi saya tidak boleh menentukan apa yang saya suka. Nah, strategi saya, Bu, hari ini Ibu saya masakin ya, gitu. Itu strategi saya supaya padahal sebenarnya saya nggak suka dengan masakannya beliau. Kali-kali ya Bu, saya mau masakin Ibu yang enak banget. Kebetulan memang saya suka masak. Pakai trik gitu ya, jadi pakai trik. Ya, pinter-pinternya kita. Karena aku bosen banget besok gudeg, besok lodeh, besokannya lagi bobor sayur, besok pokok santan sepanjang minggu gitu kan, enak juga. Nah, terus saya bilang, Bu, ini saya kenalin masakan dari daerahnya mama saya gitu. Saya kenalin sup kebetulan bapak mertua saya senang kayak mie ayam, pangsit rebus, yang godok-godok gitu, sop matahari, pokoknya yang tidak santan. Nah, jadi saya bikinin bayam pakai perkedel dan modifikasi lah gitu. Saya masak aja Bu gitu. Jadi tapi kita jangan bilang kalau Bu bosen Bu masakannya lodeh. Nah, itu nyakitin. Jangan sekali-kali, ini tips and trick yang saya lakukan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Ini pinter-pinternya kita, pokoknya jangan pernah nyalahkan. Walaupun orang mertua kita tuh salah. Terus jangan kita yang lebih sok tahu. Nah, kadang-kadang kita perlu, oh gitu ya Bu, bener juga sih Bu. Soalnya gini. Nah, gitu. Jadi beliau merasa, tuh betul kan kalau saya yang ini. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai yang bodoh deh gitu. Karena
mertua, khususnya ibu, nggak mau menjadi yang nomor 2. Nah, aku yang lebih tahu, aku kan yang lahirin anak, suamimu. Aku kan yang lebih tahulah kesukaannya dia dan sebagainya. Jangan kita yang sok tahu gitu loh. Enggak, Bu, orang ini biasanya maunya ini kok, Bu, ini. Nah, itu dia sakit hatinya mendalam tuh, ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Wah, itu bahaya kalau pecah. Nah, kalau saya jadi strateginya, dulu gimana sih, Bu? Mas Didit sukanya apa sih? Ininya bagaimana sih? Gitu. Jadi saya punya strategi lah dalam memancing agar ibu mertua saya yang cerita terus gitu. Halo? Halo? Bu? Maaf tadi ada gangguan karena saya pakai data, jadi dia merasa udah lebih kali. Nah, jadi Halo. gimana? Halo? Jadi gimana, Bu? Ya, Masih oke. oke? Terakhir sampai Masih di mana oke. tuh? Kok tiba-tiba Ibu Pokoknya di sampai pokoknya yang santen-santen gitu. Pokoknya ya jangan menggurui. Ya, aku lebih tahu dari kamu, aku yang melahirkan anakku. ya, mudah-mudahan tadi sampai rekam ya. Jadi itu Oke. nah, jadi kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang mantu, kita memposisikan diri sebagai yang lebih mendengarkan, lebih nanya lagi, kita menggali. Kalau saya triknya supaya ibu mertua saya itu senang, jadi saya lakukan hal semacam ini. Jadi saya tanya, dulu kebiasaan suami saya namanya Didit. Jadi saya tanya, Didit sukanya apa sih, Mas Pradip? Saya panggilnya Mas Pradip tetap. Panggilannya dia Didit, tapi saya panggilnya sudah dari dulu panggilnya Pradip. Mas Pradip dulu sukanya apa aja sih, Bu? Gitu. Nah, nanti ibu cerita, oh anaknya sukanya gini, gini, gini. Oh gitu ya, Bu. Gini. Terus saya harus bagaimana, Bu? Nah, gitu. Jadi kita supaya kita mengetahui apa sih yang diharapkan ibu mertua saya terhadap saya, dan ketika beliau sampaikan, oh Didit tuh harusnya digini-giniin, kamu tolong ajarin Mer gini-gini supaya dia jangan gini 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 gini. Nah, artinya kan saya udah dapat kartu green light nih. Oh gitu. Jadi kalau saya lakukan ini, kan ibumu yang nyuruh. Jadi udah satu sepakat deh. Jadi Jadi tinggal ibunya sudah ini dulu ya, udah kompromi dulu. betul. Nah, itu pertama. Sepakat mengeroyok suami gitu ya, Bu. Iya, jadi istilahnya saya di ininya pihaknya ibu gitu loh. Istilahnya ibu suruh saya apa deh untuk bantuin anak ibu agar benar, gayanya gitu. Nah, tapi jangan sekali-kali kita sebaliknya. Kalau anak itu sama ibu kan seperti tadi yang saya bilang bagaikan kuku sama jari ya. Kalau kukunya kepotong sedikit, apalagi sampai kukunya kecabut. Aduh, sakitnya minta ampun. Begitu juga ibu kepada anaknya. Jadi walaupun kita istrinya, ingat bahwa suami kita itu anaknya, ibunya. Di mana-mana sampai mati pun pasti ibu itu belain anaknya walaupun anaknya salah. Ya. Jadi jangan pernah berharap Anda yang walaupun kita nih sebagai mantu lebih benar, itu kita dibela. Itu kita salah dan kita pasti akan kecewa. Nah, strateginya bagaimana? Kalau saya sih triknya ya gitu, saya nggak pernah nyalahin suami saya di depan ibunya, tapi saya bilang Tapi ada tapi, nah ini menarik tapinya. saya bilang saya cuma menyampaikan apa yang saya rasakan gitu. Misalnya
saya kecewa karena keputusan suami saya tentang satu hal lah gitu ya. Jadi saya bilang, Bu, apa namanya? Saya jujur aja saya suka ngadu sama ibu mertua saya karena saya tahu suami saya pasti nurut sama ibunya. Nah itu jadinya. Tapi saya nggak mau selalu ibu saya yang mengatur. Nanti saya juga nggak punya apa ya kekuatan. Saya juga mau berpengaruh pada suami saya. Jadi hanya hal-hal tertentu deh. Nah ini pembahasannya nanti lebih detail. Boleh japri. Singkat cerita, jadi yang saya lakukan, saya sering puji suami saya. Karena logikanya kalau suami saya jelekin, mertua saya pasti sakit hati. Gimana-gimana itu anaknya. Walaupun kelihatannya dia ini, tapi pasti nanti dia kesal sama kita gitu loh sebagai mantu. Oh anakku disalah-salahi terus, ini pasti dalam hatinya seperti itu. Jadi saya puji-puji. Ya memang sih Bu, misalnya ini. Tapi memang mungkin harus lebih disemangati suami Mas Pradip tuh orangnya memang harus disemangati. Nanti saya semangatin deh Bu, gini-gini. Terus apalagi ya Bu? Nah, nanti saya minta pendapat beliau. Selalu saya ujungnya jangan begini aja, tapi bagaimana Bu? Nah, ini trik nih, kalimat diakhiri dengan minta pendapat supaya kita juga bisa menganalisa maunya ibu mertua saya bagaimana ya. Nah, nanti setelah itu baru saya ini. Biasanya ibu mertua saya, ya kamu juga harusnya begini, gini. Oh iya betul juga ya Bu. Nah kita mengamini kalimatnya beliau supaya kita dibela walaupun kita salah. Nah tapi kita dibela gitu loh. Ya kayak dulu kan saya sering boros gitu kan. Mas Pradip nih pelit nih Bu, ngasih saya uang jajan misalnya seperti itu dulu awal-awal. Terus apa namanya? Ibu mertua saya nasihatin saya langsung, itu lagi dia nggak mau anaknya disalahkan. Kamu sih yang suka boros gitu, kamu jangan boros-boros gitu. Oh iya benar juga ya Bu, ya udah ke depan saya nggak boros Bu, ya merendahkan diri, meninggikan mutu. Saya memang ini, walaupun saya ini tapi nanti saya ikutin cara Ibu deh. Ibu kan pinter nabung ya. Nah trik yang kedua, banyak-banyak puji mertua. Tapi memang nggak boleh bohong ya, maksudnya tidak boleh pujiannya itu fake, nggak boleh asal muji gitu loh, percuma itu nggak akan berkesan buat dia. Tapi memang kita puji apa yang dia lakukan dan menurut kita itu baik sebagai seorang ibu. Contohnya, ibu mertua saya itu tidak akan memberikan uang kalau anaknya tidak bekerja. Misalnya suami saya mau beli kalkulator saat itu. Kamu mau beli kalkulator harganya berapa? Sekian gini-gini. Oke, itu di belakang ada bebek sama ayam. Kalau kamu mau dapat uang sekian, katakan mau dapat uang 50.000. Sehari kamu ngurus bebek, bersihin kandangnya dan sebagainya, saya kasih 10.000. Berarti kalau kamu mau beli kalkulator harga 50.000, berarti berapa hari? Nah, ini trik ibunya juga saya contek gitu loh. Maksudnya saya yakini itu betul dan baik gitu. Nah, itu saya puji. Wah, bagus nih Bu, caranya Ibu mendidik anak. Nanti saya akan tiru, saya bilang begitu. Nah, kayak gitu-gitu. Pokoknya hal-hal yang menurut saya beliau itu baik. Nah, contohnya lagi, misalnya kan anaknya 6. Suami saya anak terakhir. Ayahnya punya jatah untuk membeli barang, misalnya 1 bulan itu 200.000 misalnya. Nah, anak yang mana yang paling membutuhkan, itu yang didahulukan. Misalnya, anak pertama, aku ya butuh Pak untuk beli, katakan untuk beli buku, yang ini buat ganti motor, spare part motor, dan ini. Nanti rembukan. Nah, ini hal baik yang terjadi di keluarganya mertua saya ya, suami saya. Mereka dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan jatah
karena uangnya hanya ada sekian, jadi nggak semua dipenuhin, gantian. Dan kalau bulan ini kamu sudah di ini, berarti bulan depan nggak bisa lagi. Mereka ada rapat keluarga, itu hebatnya. Yang mungkin tidak ada di keluarga lain. Nah, ini juga yang membuat saya senang ya. Oh ya, salah satu yang membuat saya memutuskan mau menikah dengan suami saya ini juga karena suatu ketika, ini agak melenceng sedikit ya, tapi ini bagian dari mengapa saya juga akhirnya mau belajar dekat dengan mertua saya, karena saya merasa mertua saya itu memiliki dampak positif buat saya juga, karena sangat berbeda cara mendidik anak dengan orang tua saya yang relatif Chinese style. Itu rada keras, rada mungkin mohon maaf ya kasar gitu kan di daerah Mangga Besar itu kan, waduh, mungkin caranya mendidik agak keras gitu dibanding sama mertua saya. Contohnya seperti ini. Jadi suatu ketika ibu mertua saya mau marahin, ibu mertua dan bapak mertua tuh mau marahin suami saya karena kuliahnya sudah terlalu lama, nggak selesai-selesai, pacaran melulu sama saya. Karena dulu kalau pacaran kita nggak boleh langsung ketemu orang tuanya ya, di rumahnya gitu nggak bisa. Jadi saya dititipkan di ada warung dekat rumahnya. Sebentar ya kamu di sini ya, aku mau ketemu sama orang tua dulu, mau dimarahin nih. Hah, mau dimarahin? Saya ngebayanginnya kayak saya dimarahin sama orang tua, mati nih. Terus saya tunggu. Nah, dulu kan belum ada handphone, ya udah akhirnya makannya banyak aja tuh, makanan, minum, teh. Nggak berapa lama suami saya balik. Loh, kok marahnya kamu jadi dimarahin? Iya, tadi dimarahin katanya. Kok nyantai? Abis ini langsung mau ajak saya jalan gitu. Loh, udah, kok cuma nggak nyampe setengah jam? Kalau saya bukan hanya setengah jam, bisa berjam-jam dan bisa berhari-hari kalau saya marahin saya. Enggak, kalau orang tua saya mah nggak pakai lama. Jadi gimana? Ya tadi gimana? Suami saya cerita. Jadi kebiasaan orang tuanya itu anak yang mau dimarahin itu dipanggil ke dalam kamar dan ibu bapaknya saling mendengar. Jadi nggak dengar satu yang ini. Kalau kita kan anaknya ngadu ke si bapak, nanti baru ngadu ke si emaknya sama bapaknya ribut gitu kan. Kalau mertua saya enggak, dua-duanya hadir. Jadi nah, caranya itu nggak dimarahin, kamu gimana sih? Kalau di sini kan mungkin dasar bodoh ini. Nah, kalau ibunya enggak. Terus kamu kapan mau selesainya? Kira-kira berapa lama lagi? Nah, bapak ada uang tinggal sekian lagi. Terus kalau nggak ada bagaimana? Jadi anaknya diajak untuk berpikir dan bertanggung jawab. Cara marahnya seperti itu. Nah, setelah itu ya sudah, kalau memang kamu mau begitu, silakan dilaksanakan. Nah, itu kan saya dengar seperti itu, wow, amazing. Jadinya asik nih, punya mertua kayak gini nih, punya orang tua kayak gini nih, asik banget nih gitu. Nah, itu yang membuat saya yakin juga gitu. Nah, kembali lagi, selain komunikasi yang harus kita memposisikan diri, menggunakan magic words, dan juga terima kasih, tolong, dan minta maaf kalau salah, udah nggak usah ngeyel deh, nggak usah berdebat sama mertua tuh, jangan, enggak kok mah ini, iya salah dulu aja. Karena sebenarnya mereka hanya ingin dihargai sebagai yang lebih tua, yang orang tua gitu. Jadi iyain aja dulu, nanti kan lama-lama juga sadar sendiri, oh ya salah ya. Ibu mertua saya juga orangnya baik, kalau memang dia ada salah, ya yang pakai bahasa Jawa sih, yang lagi itu ibu ketok salah gitu. Ya maaf ya, lupa ya, udah tua ya ini. Ya rapopo bu, saya paling jawab kayak gitu. Dalam hati saya, ya udah, tapi ya udah selesai. Nah, jadi kalau kita justru merendah, kita minta maaf, justru mereka akan lupa hal-hal yang membuat luka gitu. Seminim mungkin kita jangan mereka sampai terluka lah gitu. Dengan cara yaitu magic words, terus udah gitu kita yaitu harus pura-pura bodoh kalau menurut saya ya, istilahnya apa ya, jangan songong di depan orang tua tuh, jangan sok
So ngasih tahu gitu. Paling enggak awalnya dengerin dulu. Nah, terus kalimatnya mungkin diakhiri dengan menurut ibu atau menurut bapak bagaimana. Nah, kalau bagaimana kan artinya bukan keputusan kita, tapi keputusan mereka. Nah, nanti baru kita gitu. Jadi ada waktu kita juga jeda untuk mengatur strategi berikutnya, ngomongnya harus pakai apa ya gitu. Dan diaminin kalimatnya mertua kita yang ini tuh bagaimana. Kemudian banyak memuji, ya. Kita harus banyak memuji mertua kita. Perhatikan hal-hal yang positif yang dia sudah lakukan dan memang itu kita sampaikan dengan tulus. Dan kita sampaikan juga cuman, wah saya kagum sama ibu, tapi kagum apanya, perbuatan apanya, supaya dia ulangi lagi buat kita, khususnya misalnya itu Mer, apa ibu udah beli ini tuh, kamu makan. Ibu mertua saya tuh lucu, udah tahu saya gemuk, tapi setiap kali makan pagi. Setiap kali ditawarin makan. Soalnya dia tahu saya ini boros, pasti saya makannya di luar, di rumah gitu loh. Jadi pagi, ayo makan dulu katanya. Itu udah disiapin makanan. Ya Bu, ya Bu. Jadi cara saya membuat ibu mertua saya itu senang ya, saya bilang, Bu enak masakannya, terus saya suka. Nah, terus saya bilang juga, Bu, saya seneng loh kalau ibu tuh ngingetin saya makan. Saya merasa ibu memperhatikan saya. Jadi saya selalu tekankan hal-hal yang membuat saya itu senang. Yaitu ketika ibunya nawarin apa gitu. Pokoknya yang membuat saya senang itu saya ucapkan terima kasih, dan nggak cuma terima kasih, tapi saya underline apa yang membuat saya berterima kasih sama ibu mertua saya. Dan itu saya omongin berkali-kali supaya itu tertanam di bawah alam sadarnya ibu saya. Jadi setiap kali ketemu, Mer, makan ya. Detik ini, sampai sekarang walaupun ibu saya itu kondisinya sakit, udah makan belum? Sampai saat ini dia udah susah berbicara, usianya 88 tahun. Dan sekarang terbaring karena kena stroke 3 kali. Itu pasti saya mau keluar itu selalu ini. Dan yang lucunya lagi yang membuat saya tuh terharu ya sampai sekarang itu ya. Karena dulu kan ya memang secara ekonomi mungkin namanya kami baru awal-awal nikah kan pasti perjuangan ya, belum bisa ini. Dan suami saya kan anak paling kecil. Jadi selalu yang dia pikir paling susah itu anak yang paling kecil secara ekonomi. Jadi dia selalu minta beliau selalu minta dengan kakak-kakaknya suami saya untuk bantuin suami saya, entah bantuin pekerjaan atau kasih uang gitu. Sampai sekarang pun kalau ada jatah hasil dari panen padi, itu yang dikasih suami saya. Karena paling kecil, kasihan. Sayangnya ya, karena dia khawatirnya ya. Saking sayangnya gitu. Terus juga, nah sampai terakhir itu masih 3 bulan lalu sebelum terkena stroke yang ketiga, ibu mertua saya padahal dia lagi diinfus dan pakai sonde. Itu ditengok sama suami saya, mau pulang pamit, jangan lupa kasih Mary duit. Coba. Kasih saya duit. Apa? Kasih uang lah ya. Iya, kasih uang. Kamu jangan sampai nggak kasih uang ya sama Mary ya. Suami saya cerita tuh sampai, ya ampun, ini racunnya saya udah menyerap baik. Bukan begitu ya, mungkin karena beliau juga mungkin melihat kebaikan hati, ketulusan hatinya Bu Maria juga terhadap beliau. Karena saya juga meyakini satu hal sih, ketika vibrasi kita yang positif, berbicara dengan orang tersebut, siapapun itu, beliau juga akan menerimanya dengan baik, walaupun mungkin kelihatannya kok reaksinya beda. Tapi kalau kita terus positif terus, pasti akan ada hasil yang baik. Ini saya ingin bertanya sebetulnya ya, ini kan
Bu Maria sebenarnya cukup beruntung. Maksud saya kenapa beruntung? Karena sudah mengenal duluan selama 12 tahun. Ya di Betul. awal. Jadi curi start kalau menurut saya. Ya, Banyak orang yang menikah itu tidak cukup mengenal dengan baik pasangannya, bahkan keluarganya. Nah, apa sih saran apa yang bisa diberikan kepada kawan-kawan kita yang terkaget-kaget ketika masuk ke dalam satu keluarga baru yang kelihatannya walaupun mungkin dari suku, ras, dan bahkan agama yang sama, ternyata tidak sama gitu. Ya, walaupun yang dikatakan sama itu belum tentu sama gitu. Pasti ada yang berbeda kan? iya. Dan itu cukup membuat banyak orang mengalami depresi ya. Iya. Seperti itu sampai ribut. Nah, apa sih sarannya untuk yang seperti ini? Baik. Jadi dari pengalaman saya sendiri yang saya lakukan adalah pertama saya harus bisa menempatkan mertua saya itu ketika saya sudah menikah, itu artinya saya bukan hanya menikah dengan suami saya, tapi saya juga dalam tanda petik terikat dalam hubungan perkawinan dengan keluarga besarnya, khususnya ibunya, ayahnya, kakak-kakak adiknya. Kalau itu kita harus punya prinsip, artinya ya kita harus bisa menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita menyesuaikan diri dengan mereka. Pertama, kalaupun kita belum cukup mengenal, mungkin menikah entah karena dijodohkan atau apa, jadi belum punya waktu yang lama gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita jadikan mertua kita itu seperti orang tua kita sendiri. Kalau hubungan kamu dengan orang tua tidak baik, posisikan orang itu adalah orang yang lebih tua yang kita hormati. Jadi bisa kita anggap sebagai seperti orang tua kita sendiri kalau memang hubungan kita baik dengan orang tua kita. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita, atau kita tidak punya orang tua, bahkan ada kan yang itu nggak punya orang tua terus menikah, terus jadi punya orang tua. Nah, kita harus menganggap orang tua suami adalah orang tua yang harus kita hormati. Kenapa? Orang tua yang kita hormati dan harus kita ucapkan terima kasih terus dan menerus. Kenapa? Karena satu, tanpa ada orang tua suami, ayah dan ibunya, tidak ada suami kita. Kita harus bersyukur, selalu berterima kasih dan bersyukur bahwa karena mereka, khususnya ibunya yang mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan, membiayai, sampai dia siap menjadi pasangan kita. Mungkin kadang suami kita tuh belum sempat berbakti sama orang tuanya, membalas kebaikan orang tuanya, tapi terpaksa dalam terkondisikan harus ngurusin kita, kasih kita uang, tanggung jawab sebagai suami, ngerawat kita, apa segala gitu kan. Harus pusing dengan keluarganya, padahal dia belum sempat tuh balas budi gitu. Jadi ya sebaiknya kita yang harus mengerti bahwa kita nggak boleh dalam tanda petik zolim ya terhadap mertua kita, karena ya itu tadi kuncinya, kalau mau hubungan kita bahagia dengan suami kita, mau langgeng, mau bahagia, nah orang tuanya yang harus, karena nggak mungkin suami kita itu membela kita 100%, apapun alasannya dia pasti membela, apalagi kalau kita salah, udah jelas-jelas deh. Nah, ini kalau udah jelas-jelas pasti bikin emosi ya, caranya ya dituing aja. Cewek kan banyak, kalau orang tua kan cuma ada satu, nggak mungkin. Jadi kita juga harus tahu diri lah sebagai istri ya, apalagi perempuan gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa menjalin hubungan baik. Kemudian ya menempatkan diri selayaknya kita dalam masyarakat, ketemu sama yang lebih tua.
harusnya bagaimana. Ya seperti yang tadi saya kasih contoh, tips, jangan kitanya yang sok lebih tahu, lebih ngatur, lebih dan jangan pernah ikut campur dengan masalah keluarganya suami tanpa diminta. Walaupun kita sudah jadi bagian dari keluarga itu. Karena apapun alasannya, kita tetap orang luar yang masuk. Kita nggak tahu dari sejarah awalnya. Jadi jangan sok ikut campur dengan, misalnya ada masalah suami kita dengan kakaknya atau adiknya, atau orang tuanya dengan kakaknya, adiknya, itu jangan deh. Jangan kita bersuara. Kalaupun diminta omong, ya kita kembalikan ke suami kita aja, biar itu urusannya suami kita dengan keluarganya. Kita jangan crossover. Jangan kepo lah ya. Jangan kepo, iya. Udah banyak apa, tambah masalah lagi. Pusing gitu kan. Nah, ini saya ini menarik sebetulnya ya, Bu Maria. Karena kan kalau dilihat Ibu Maria kan masuk dari keluarga yang bisa dikatakan yang lebih keras, masuk ke keluarga yang lebih lembut ya. Betul. Nah, kalau ini posisinya terbalik ya, bagaimana? Karena kalau orang yang biasanya halus, ketemu orang yang ucapannya lantang, ya, walaupun sebenarnya tidak ada keinginan untuk konfrontasi, kan kedengeran nadanya seperti konfrontasi, terus orang tersebut tuh keburu sakit hati, kan? Ini contohnya mama saya nih, mama saya. Gimana itu? Dari, walaupun dia keluarga Chinese, tapi nenek saya tuh orangnya pendiam, yang nggak ini, malah mama saya yang ini. Kawin sama papa saya yang NTT, yang nadanya aja selalu di intonasi belakangnya tuh, apa? Bagaimana? Tidak bisa. Jadi mama saya itu, saya pikir-pikir lucu juga. Jadi dikit-dikit dia marah, dikit-dikit ya udah deh, kalau kayak begini pisah aja gitu. Hanya gara-gara tidak memahami budaya. Nah, kita juga sebelum masuk ke dalam lingkungan satu keluarga yang baru, kan sekarang sudah banyak nih internet informasi di TikTok kayak di medsos kayak di mana, itu kan banyak, searching aja cara menghadapi keluarga. Misalnya kalau keluarganya itu dari Batak, yang udah jelas kalau orang Batak mah kan keras-keras, adrenalinnya tinggi, tinggi, terus budayanya kan juga memang budayanya nggak ada yang kayak orang Jawa, gimana. Jadi intinya harus mempelajari dulu ya. Iya, mengenal itu harus mempelajari dulu ya. Jadi bukannya sekedar langsung cinta pada pandangan pertama, ya udah kawin aja gitu ya. Iya, kita harus punya strategi. Nah, sebagai wanita kita harus cerdas. Bagaimana, kan kita harus tahu background-nya calon suami saya apa, kebiasaannya, nah persiapan, menerima kalau keburukannya apa sih, hal-hal yang berbeda dari kita apa. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pasangan yang sama, tidak ada pasangan yang 100% match. No, nggak ada. Walaupun aku sama dia cinta dan ini kami mau hidup semati karena kita ngerasa udah klik. Nah, kliknya juga pasti ada yang klok. Nah, ketika orang baru berkenalan, terus jatuh cinta, kita lebih sering mengabaikan yang nggak match-nya itu, di match-matchin dah. Betul. Nah, ini yang seperti ini, bagaimana cara kita supaya tahu sebenarnya kita nggak benar-benar match nih, cuman yang ya gimana untuk tahu itu dan gimana untuk solusinya. Ya kalau saya, karena saya udah sadar betul sama pasangan saya itu. Gimana sadar 12 tahun, oi? Perbedaannya kan banyak. Perbedaannya tuh borongan gitu loh. Udah dari agama, pendidikan, latar belakang pekerjaan, hobi, suami saya pendiam, sayanya terus, pokoknya berbedanya tuh gini gitu kan. 180 derajat ya.
180 derajat. Nah, yang kami lakukan saat itu dan terus kami lakukan karena kan nggak akan pernah paham setiap masa itu kan kita juga berbeda ya, karakter kita juga jadinya dari adanya permasalahan hidup dan kita berinteraksi dengan orang, informasi tambah dan sebagainya kan kita jadi pribadi yang beda-beda terus nih, jadi upgrade terus. Kalau Ya, handphone nih, berkembang terus ya. ya kayak handphone kan tiap tahun juga ada yang Update. ntar update. Nah gitu, kita juga. Jadi kok kamu nggak seperti yang dulu lagi ya? Ih, lu kemana aja? itu. Nah kita terjebak dengan kok dia nggak kayak dulu lagi? Ya iya jelas beda lah. Orangnya itu aja kan upgrade semua. Emang jangan berharap sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Maksudnya kita lebih baik ready for the worst. Yes. Jadi saya selalu bilang, nanti kalau seandainya kita menikah, terus ibu kamu ini nggak setuju dari pacaran, saya udah ngomong kayak gitu tuh. Terus nanti kamu bagaimana? Terus kita harus bagaimana? Terus nanti kamu sama saya bagaimana? Saya sama kamu harus bagaimana? Saya selalu komunikasikan sama dia. Ini butuh keterbukaan ya antara pasangan juga. Betul. Bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga dan mungkin tidak diinginkan. Bahwa orang tua atau lingkungan kakak adik atau saudara dari pihak keluarga suami itu menentukan juga kesuksesan perkawinan dari sebuah pasangan. Sehingga memang ketika kita menikah dengan seseorang, kita tidak, artinya kita tidak hanya menikah berdua, tapi menikah dengan dua keluarga. Nah, disinilah butuh satu pemahaman bagaimana supaya keluarga ini terus bisa berjalan harmonis walaupun dengan banyak perbedaan. Betul. Terima kasih sekali Bu Maria, tipsnya hari ini luar biasa. Semoga teman-teman di luar sana banyak terbantu dengan ini. Nah, satu lagi saya mau kasih tahu juga ke teman-teman ya, bahwa Bu Maria ini juga selain memberikan coach ya untuk sekolah, bisa juga untuk coach pribadi. Bahkan beliau ini jago masak loh. Jadi kalau kalian yang mau ada cara, silakan untuk jangan ragu-ragu hubungi Ibu Maria Dara, mungkin bisa di Instagram maupun di Facebook-nya. So don't miss it, lain kali kita akan bertemu lagi, bincang-bincang lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih seru dan lebih menarik. Terima kasih ya semuanya. Salam sehat, selamat malam. Semoga kita semuanya selalu berbahagia. Thank you. Amin. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sukses terus untuk channel Happy Life. Terima kasih Bu Maria, thank you. Thank you ya waktunya, wah luar biasa banget. Oke.